Baik, selanjutnya kita membahas tentang sumber dan kegunaan alkana. Alkana ini merupakan penyusun kebanyakan dari minyak bumi dan juga gas alam. Nah, untuk detail manfaat alkana itu ada 7 kategori. Pertama, sebagai bahan bakar, biasanya dipakai untuk bahan bakar gas seperti LPG ataupun bensin dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk melarutkan hidrokarbon seperti naftalen dan lain sebagainya. Sebagai sumber hidrogen biasanya digunakan untuk industri amonia dan pupuk. Sebagai pelumas, ini untuk alkana suku tinggi. Karena di sini untuk bahan bakar biasanya bentuknya merupakan cair dan gas, yang mana alkananya suku rendah dan sedang. Sedangkan untuk pelumas ini merupakan alkana suku tinggi, karena dia walaupun bentuknya cairan atau larutan, tapi dia tidak mudah menguap seperti itu. Yang selanjutnya sebagai bahan baku senyawa organik seperti pembuatan alkohol, asam cuka dan lain sebagainya. Lalu bahan baku industri. Di sini alkana juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plastik, deterjen dan lain sebagainya. Dan ketika alkana direaksikan dengan halogen, akan terbentuk haloalkana yang difungsikan sebagai pelarut. Contohnya klorofrom, metal klorida dan lain sebagainya. Proses-proses pembuatan alkana bisa melalui beberapa reaksi. Contohnya hidrogenasi senyawa alkena. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan, di sini ada senyawa alkena yang direaksikan dengan gas hidrogen, lalu gas hidrogen tersebut akan masuk ke dalam struktur alkena dan terbentuklah alkana. Yang kedua, reduksi alkil halida. Reduksi ini merupakan bentuk lain dari pengurangan atau penghilangan suatu unsur yang menempel pada suatu struktur. Di sini ada bromil halida yang mana dia akan bereaksi dengan katalis. Ini merupakan katalis ya teman-teman. Nah, ketika sudah direaksikan akan terjadi penempelan, lalu ketika dia direaksikan dengan H3O+ atau di sini disebut dengan asam, maka MgBr ini akan lepas lalu terbentuklah etana. Lalu reaksi yang ketiga, reduksi metal dan reduksi asam. Jadi di sini ada dua jenis reduksi, metal dan asam. Nah, di sini ada asam karbonat, dia akan direaksikan dengan LiAlH4, direaksikan pada kondisi asam atau katalis asam, maka akan terbentuk bentuk daripada alkana yang baru. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada dua jenis istilah hidrogenasi dan reduksi. Hidrogenasi ini kalau misal kita bisa sederhanakan pengertiannya, yaitu penambahan atom H ke dalam suatu struktur, sedangkan reduksi itu penghilangan suatu atom atau apapun atom itu. Nah, untuk kegunaan sehari-hari selain pemanfaatan alkana yang tadi sudah disebutkan di awal, ini penggolongannya menurut deret homolognya. Metana ini digunakan biasanya untuk bahan bakar, zat bakar maksudnya, sintesis dan carbon black. Carbon black ini itu seperti pembuatan tinta hitam, semir sepatu dan lain sebagainya. Yang kedua, heksana, heptana dan pentana. Ini sebagai pelarut saat sintesis. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika jumlah C-nya lebih banyak, dia digunakan untuk melarutkan. Ketika jumlah C-nya sedikit, dia digunakan untuk zat bakar. Ketika dia jumlah zat C-nya unsur C-nya ini sedang, propana, butana dan isobutana, dia dipakai untuk bahan bakar juga, zat bakar LPG. Nah, selanjutnya ini isomer. Isomer ini pembahasan sisipan. Jadi teman-teman perlu mengetahui tentang isomer. Isomer itu apa? Isomer itu senyawa-senyawa dengan penampilan yang beda tetapi rumus strukturnya sama. Gitu. Jadi isomer itu merupakan bentuk daripada
pencerminan suatu struktur. Ya, ada di sini pembagiannya ada dua, yaitu isomer struktural atau konstitusional dan isomer spasial atau isomer ruang atau stereoisomer. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan dua isomer, dua bentukan. Ya. Pertama, secara struktur. Strukturnya gimana? Berarti dia itu hanya merubah posisi dari suatu unsur yang menempel pada hidrokarbon. Contohnya di sini F atau fluor. Dia itu bisa menempel di mana saja, bisa di tengah-tengah, bisa di ujung, seperti itu. Pun ketika nanti ada cabang, ya, ketika ada cabang metil atau etil, bisa cabangnya di tengah ataupun di ujung, itu tergantung isomernya. Jadi misal suatu propana di sini punya satu cabang etil ke atas. Dia juga merupakan isomer dari propana yang menempel ke sini. Etil dianggap sebagai cabang yang memanjang. Walaupun nanti ketika dia digabungkan secara struktur jelas berbeda, tapi rumusnya tetap sama. Maksudnya rumusnya sama itu bagaimana? Jumlah C dan H-nya selalu sama. Seperti itu. Itu secara struktural. Kalau yang kedua secara stereoisomer, ini merupakan isomer atau pencerminan daripada strukturnya. Kayak contohnya di sini enantiomer. Dia hanya dicerminkan saja. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman bercermin, tadinya tangan kanan itu di sebelah kanan kita, tapi ketika kita lihat di cermin, dia berada di sebelah kiri. Nah, sama seperti enantiomer ini. Yang kedua dia stereoisomer. Nah, dia stereoisomer ini dibedakan menjadi dua. Pertama ada cis trans, yang kedua ada conformers, yang rotamers. Ya. Kalau yang ini pembahasan nanti dibahas di bab selanjutnya. Dia hanya memutarkan bagian belakang. Kalau teman-teman perhatikan, yang terlihat garis diagonalnya ini kita anggap dia mukanya yang menghadap ke kita. Sedangkan yang diagonalnya tertutup dia ada jauh di belakang. Jadi yang diputar hanya bagian belakangnya. Itu untuk yang conformers. Yang selanjutnya ada cis dan trans. Nah, cis dan trans ini merupakan isomer ruang yang mana dia merupakan perbedaan peletakan per bidangnya. Kayak contoh, cis. Di sini cis merupakan isomer yang meletakkan unsurnya dalam beda bidang. Ada bidang kanan dan bidang kiri. Sedangkan untuk trans, dia itu sebidang. Ya. Dia satu diagonal. Nah, ini contoh isomer strukturnya. Rumus kimianya sama-sama C4H10. Tapi teman-teman coba perhatikan letak dan struktur C dan H-nya berbeda. Jumlahnya sama C4H10, cuma struktur dan peletakannya berbeda-beda. Itu namanya isomer struktur. Baik teman-teman, untuk materi bagian contoh isomer ruang yang stereoisomer atau diastereoisomer ini sedikit ada revisi. Untuk cis yaitu bidang yang sama. Di sini teman-teman bisa lihat dia berada bersebelahan di sini dalam satu bidang yang sama, mau di atas atau di bawah semua. Sedangkan trans dia berada di bidang yang bersebelahan antara kanan dan kiri. Gitu. Itu bedanya di situ. Keduanya punya rumus yang sama tetapi strukturnya berbeda. Itulah isomer.
Pemanfaatannya dapat digunakan sebagai obat bius dengan cara dicampur dengan oksigen untuk memasakkan buah-buahan. Jadi teman-teman kalau misal punya buah-buahan bisa dimatangkan secara cepat dengan penambahan alkena, lalu dengan untuk sintesis zat lain. Nah, ini pemanfaatannya. Untuk pembuatan alkena sendiri bisa melalui beberapa proses. Pertama, dehidrogenasi alkyl halida. Dehidrogenasi itu kebalikan dari hidrogenasi. Maksudnya dia penghilangan atom hidrogen. Contohnya di sini bisa teman-teman lihat. Dia diambil hidrogennya ya, lalu dia membentuk ikatan. Nah, brominnya atau halidanya juga dihilangkan sehingga dia bisa saling berikatan antara tangan C yang di sini dengan tangan C yang di sini, dia akan berikatan. Nah, produknya dia akan menghasilkan H2O dari ini dan juga Br dari pelepasan Br di sini. Lalu ada dehidrasi alkohol. Nah, dehidrasi ini mungkin teman-teman sering kenal istilahnya, udah pernah kenal, udah pernah dengar. Dehidrasi ini penghilangan air ya, penghilangan air. Contohnya di sini ada etanol, ketika diambil atom H dan OH-nya, dia akan membentuk etilen atau alkena dan juga air. Yang ketiga ada dehalogenasi. Kalau tadi dehidrogenasi penghilangan hidrogen, kalau dehalogenasi penghilangan halogen. Halogen itu unsur-unsur di grup 7A. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Lalu ada reduksi alkuna. Jadi kalau misal teman-teman bisa tahu alkuna itu rangkap 3, dia bisa dipecah satu tangannya untuk membentuk alkena. Seperti ini prosesnya. Sifat alkena secara fisika di sini ada wujud gasnya, wujud umumnya itu gas padat jika lebih dari 15 C-nya, titik didihnya meningkat sesuai dengan jumlah atom C. Titik didih alkena jauh lebih kecil daripada alkana karena dia lebih bisa untuk reaktif ya, karena tadi ikatan rangkap 2 hanya larut pada pelarut nonpolar. Secara kimia dia reaktif ya, karena ikatan rangkapnya tadi umumnya lebih stabil antar ikatan C-nya. Ikatan rangkap antar karbonnya ini lebih kuat daripada ikatan tunggal alkana karena ikatannya ada 2 ya, ikatannya double. Reaksi umumnya biasanya terjadi reaksi adisi atau pingsan. Nah, penamaan alkena teman-teman bisa lihat di sini sesuai dengan deret homolog, ada etena sampai dengan 1 dekena. Teman-teman bisa perhatikan ini sudah diurutkan, jadi bisa teman-teman perhatikan ya penamaannya. Contohnya di sini. Sumber dan kegunaan alkena. Nah, biasanya diperoleh dari proses cracking dengan katalis atau pemecahan. Kegunaannya seperti yang sudah sebutkan di awal. Nah, silakan teman-teman bisa kerjakan checkpointnya.